Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang backup dan restore pada suatu database ya. Nanti di akhir penjelasan akan saya praktekkan dalam melakukan backup dan restore pada database. Nah, backup and restore pada suatu database itu merupakan hal penting dalam mengamankan suatu data untuk menghindari terjadinya kerusakan yang bisa disebabkan oleh kerusakan alam atau mungkin kerusakan suatu perangkat atau mungkin bisa juga disebabkan oleh human error yang memang dilakukan kesalahan oleh pengguna itu sendiri ya. Nah, backup adalah suatu proses salinan dan duplikasi data dari sebuah perangkat ke perangkat penyimpanan lainnya. Perangkat penyimpanan lainnya ini artinya perangkat tersebut yaitu di luar komputer asal ya, entah itu duplikat ke komputer lain, entah itu bisa juga digunakan menggunakan hard disk eksternal ya. Hard disk eksternal ini biasanya memang digunakan untuk melakukan backup data terhadap suatu data, baik itu mungkin data yang terdapat pada klien ataupun server. Kemudian di sini memang disebabkan bisa oleh virus, kemudian malware ya, kemudian bencana alam atau mungkin human error. Manfaat backup dan restore pada suatu database di sini merupakan hal penting dalam pengelolaan data di dalam sebuah perusahaan atau organisasi ya. Karena backup ini biasanya dilakukan secara rutin oleh suatu instansi ya, perusahaan. Ada juga yang memang dilakukannya per hari, ada yang per minggu ya, ada juga yang memang per 1 bulan sekali ya. Karena jika terjadi kerusakan, data tersebut itu bisa dikembalikan ke keadaan semula dengan melalui proses yaitu restore ya. Restore itu artinya mengembalikan ke keadaan semula ya, ke tempat semula. Nah, kemudian backup juga memudahkan proses recovery. Apabila terjadi kehilangan data yang tidak terduga, sementara itu restore database juga memiliki manfaat yang sama pentingnya. Dengan melakukan restore, data yang telah hilang atau terhapus dapat dikembalikan ke kondisi semula. Ya. Sebetulnya memang backup dan restore itu tidak hanya pada suatu database saja ya, tetapi pada sistem operasi. Salah satunya adalah Windows, itu ada layanan untuk melakukan backup dan restore. Jika mungkin terjadi masalah terhadap sistem ya, mungkin sistemnya tidak berjalan dengan baik, kemudian mungkin ada beberapa yang error terhadap suatu aplikasi, itu bisa dilakukan dengan melalui backup and restore ya. Tetapi biasanya jika pada sistem terkadang walaupun kita tidak melakukan backup, dia akan menyimpan backup dengan waktu yang berbeda. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu kondisi yang sistem tersebut sedang sehat ya, dengan memilih beberapa backup yang tersedia. Nah, di sini catatan pentingnya adalah perlu dilakukan secara rutin dan teratur untuk menghindari terjadinya kerugian akibat kehilangan data yang tidak terduga ya. Karena data itu adalah merupakan hal penting bagi suatu instansi ya, atau mungkin perorangan yang memang dia itu memiliki sistem dan database yang terinstall di suatu komputer atau server, sehingga jika database tersebut itu tidak ada atau mungkin terjadi kerusakan dan tidak ada duplikatnya ya, itu akan mengalami kerugian juga suatu instansi perusahaan tersebut. Dia harus melakukan validasi ulang ya, dia harus melakukan pengecekan, entah itu pengecekan stok barang ya, entah itu pengecekan transaksi-transaksi sebelumnya ya, itu kan memang membutuhkan waktu lagi ya, dan itu pun tidak sepenuhnya bisa terkembalikan. Laporan tersebut biasanya tidak sepenuhnya ada ya. Kerugian tidak melakukan backup dan restore pada database ya. Yang pertama, kerugian tidak melakukan backup
memiliki konsekuensi serius bagi suatu organisasi atau bisnis. Salah satu kerugian utamanya adalah kehilangan data yang berharga, ya. Karena pada database tentunya itu adalah data yang berharga dalam melakukan transaksi keuangan, ya, dalam melakukan transaksi sesuatu bisnis proses di suatu instansi, baik itu pemerintahan ataupun swasta, ya. Kemudian jika suatu database mengalami kerusakan atau kehilangan, semua informasi yang disimpan di dalamnya dapat hilang secara permanen, ya. Permanen ini artinya data tersebut itu tidak bisa dikembalikan lagi, ya. Tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi memang sih sebetulnya kalau di dalam suatu database, ya, di dalam suatu database data tersebut hilang dan memiliki banyak database, kemudian table, ya, kemudian terdapat record juga, ya, itu memang sulit untuk dikembalikan. Mungkin kecuali dengan software-software tertentu, ya, salah satunya DLC boot, ya, tapi itu tidak menjamin semuanya lengkap, ya. Terkadang hanya bagian-bagian tertentu saja. Kemudian selain itu, tidak melakukan backup dan restore database juga dapat berdampak pada keamanan data. Jika suatu database mengalami serangan, nah, mengalami serangan ini yang memang saat ini sedang lagi menjadi trending topik, ya, yaitu PDN, terkena ransomware, ya, sehingga duplikasi datanya itu tidak dimiliki, ya. Mau nggak mau data tersebut itu akan tidak bisa digunakan lagi, ya, karena database yang memang dikenakan ransomware tersebut itu sudah terkunci, ya, terenkripsi. Terenkripsi itu artinya data-data itu tidak bisa dibaca, ya, tidak bisa dibaca oleh manusia karena semua tulisan atau mungkin informasi itu berubah menjadi kode-kode yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Keamanan data bisnis, ya, merupakan hal yang sangat penting dalam era digital seperti saat ini. Data merupakan salah satu aset terpenting dalam suatu bisnis, sehingga keamanannya harus dijaga dengan baik. Resiko keamanan data bisnis dapat datang dari dalam maupun luar organisasi. Nah, untuk resiko keamanan memang bisa dari dalam. Dalam itu artinya mungkin ada orang, ya, yang orang atau pegawai yang dia itu bekerja di perusahaan tersebut, tetapi dia mempunyai niat buruk, ya, terhadap organisasi, sehingga data tersebut entah itu bisa dilakukan penghapusan atau mungkin diambil, ya, sehingga itu bisa merugikan perusahaan. Dan luar organisasi, untuk luar organisasi ini biasanya memang memerlukan media, yaitu jaringan internet, untuk melakukan aktivitas dalam melakukan peretasan, ya, sehingga data-data yang akan diretas itu bisa dikendalikan, bisa entah itu dimusnahkan, dilakukan penghapusan, ya, bisa juga melakukan pengambilan data dari jarak jauh, sehingga yang dirugikan adalah dari pihak organisasi suatu perusahaan. Ancaman di dalam organisasi, misalnya kebocoran data oleh karyawan, ini tadi sudah dijelaskan, ya. Kemudian ada jenis-jenis backup dan restore database. Yang pertama adalah full backup, kemudian differential backup, incremental backup, restore point, ya. Yang pertama adalah full backup, mencakup seluruh data dan struktur database, ya. Jadi jenis ini memang sebetulnya database itu dilakukan backup secara full, secara keseluruhan, sehingga semua database itu dilakukan pengkopian, penggandaan, ya, ke perangkat lain. Differential backup, ya, mencakup seluruh data yang telah berubah sejak full backup terakhir. Jadi ini dilakukan setelah full backup terakhir, ya, setelah full backup terakhir. Tetapi memang data yang disimpan itu tidak begitu banyak dengan full backup. Kalau full backup itu keseluruhan dilakukan penyimpanan. Yang ketiga adalah incremental backup, mencakup seluruh data yang telah berubah sejak backup terakhir, baik itu full backup atau differential backup. Jadi ini yang paling lebih sedikit lagi, incremental backup, ya. Entah itu incremental backup itu mungkin ada bagian
record tertentu ya, yang mungkin baru ditambahkan dalam waktu beberapa hari ya, itu harus dilakukan incremental backup yang mungkin biasanya untuk melakukan backup itu dilakukan sebulan sekali misalkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah restore point. Restore point ini adalah melakukan pengembalian data ya, yang tadinya mungkin sistem tersebut ya database-nya rusak ya, atau juga sistemnya rusak juga, sistem diinstal ulang kembali, kemudian backupan data itu dikembalikan kembali ke backupan yang terakhir ya. Tentunya kalau misalnya untuk melakukan restore point itu adalah backupan terakhir, karena backupan terakhir itu menyimpan semua informasi yang tersimpan sebelumnya. Metode backup dan restore. Proses penting dalam menjaga keamanan dan integritas data. Dalam pengembangan perangkat lunak, terdapat beberapa metode dapat digunakan untuk melakukan backup dan restore database. Ya, ini nanti kita coba ya untuk melakukan backup data ya. Dan biasanya untuk melakukan penjadwalan backup data itu ada yang memang per hari ya, kemudian ada yang setiap minggu, ada juga yang per bulan ya. Oke, di sini ada database ya. Database dengan nama DB penjualan ya. DB penjualan ini terdapat satu table namanya adalah stock dan terdapat 2 record ya. Jadi database ini akan kita backup ya dengan cara melakukan export. Kemudian pilih custom ya. Pilih custom. Oke. Yang akan dilakukan backup adalah DB penjualan. Kemudian kita klik go ya. Oke. Nah, anggap saja mungkin database-nya sudah hilang ya, kena virus atau apapun ya, dan komputer itu dilakukan install ulang kembali ya. Kita harus mengetik dengan nama yang sesuai ya, DB penjualan ya, DB database sebelumnya. Kemudian kita gunakan import ya, dan kita pilih database ya yang tadi sudah kita buat. Dilakukan backup ya. Ini dilakukan restore. Restore itu artinya mengembalikan ke keadaan semula. Nah, di sini sudah ada lagi stok ya, seperti itu. Jadi sebetulnya untuk melakukan backup and restore, sebetulnya ada yang memang dilakukan secara otomatis ya. Otomatis entah itu dalam harian atau mungkin mingguan atau bulanan ya, seperti itu.
Tapi kalau misalnya ini kita lakukan secara manual. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.